Assalamualaikum, saudara sebangsa setumpah darah dan setanah air saya. Kembali di sini karena seperti sudah kita sepakati dulu waktu live di channel ini, bahwa menu utama channel ini tetaplah kita kontra narasi terhadap Malaysia. Yang melanjutkan video saya tentang rasisme di Malaysia, pengakuan dua gadis India, yang satu lahir dan besar di Indonesia, yang satu lagi di Malaysia, gitu ya. Jadi di situ banyak sekali dapat komentar dan terutama komentar kontra dari Malaysia yang rata-rata menolak ya bahwa rasisme itu ada di negeri mereka, itu hanya segelintir semacam itu. Sebagai untuk itu kali ini saya akan bahas lagi dengan contoh-contoh yang lebih luas bahwa itu bukanlah hanya semata individu yang merasakan seperti itu atau segelintir orang seperti kata mereka. Terus sebelumnya ini mungkin agak settingan saya di dua video ini berbeda karena saya memang seperti saya katakan sebelumnya, saya bukanlah seorang YouTuber profesional yang hanya mengisi waktu-waktu kosong di sela-sela waktu luang gitu untuk membuat video. Dan kalau ada settingan seperti ini itu artinya saya sedang tugas di luar, tidak di rumah. Dan ini saya kebetulan di hotel ada ruang kerjanya seperti ini. Dan disinilah saya buat videonya. Dan ini karena udah pagi, udah ada cahaya di sana ya. Jadi kalau itu dibuka nanti cahayanya akan silau di video ini, gitu ya. Dan itu juga kenapa video saya kadang-kadang cahayanya kurang gitu, seperti yang ditertawakan oleh Malindo Damai dan Borunaga itu katanya seperti film horor. Yaitu kalau memang orang nggak kuat-kuat mental di tempat yang saya syuting itu ya mungkin akan lari sendiri. Karena itu syutingnya memang di tengah hutan di Taman Nasional Bali Barat itu. Jadi ada satu pondok kecil dengan lampu seadanya. Ya cuman itu adanya, makanya saya rekaman di sana. Tapi begitu pun penontonnya sampai 15.000 loh itu. Itu 3 kali lipat lebih banyak dari video yang paling banyak ditonton orang dalam sebulan itu, dalam video apapun dari Malindo Damai yang dia ketawain. Yang ngajarin kita bahwa video itu harus begini-begini, harus penampilan seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kali ini saya akan menampilkan satu komentar yang memprotes video tersebut, yang meragukan bahwa video yang saya buat itu adalah berdasarkan fakta yang ada di Malaysia ya. Di sini saya ambil video lagi-lagi, ini adalah anonim, yang tidak berani menunjukkan wajah seperti biasa, yang tidak mungkin kita harapkan membuat video bantahan atas apa yang saya katakan itu, tapi memilih untuk menyerang secara anonim, sehingga konsekuensi hukumnya tidak ada ya. Jadi tidak seperti Borunaga dan Malindo Damai, yang kalau satu saat kita bawa ke ranah hukum, itu bukti-buktinya banyak gitu. Dan untuk itu sekali lagi saya minta para penonton channel ini, saudara sebangsa setumpah darah tanah air saya, kalau menemukan komentar-komentar yang menyerang secara verbal dan agresif, yang merupakan turunan dari fitnah Borunaga kepada saya, yang mengatakan bahwa saya orang yang sangat berbahaya karena pernah dideportasi dari Malaysia akibat menghasut orang asli di sana, mohon untuk di screenshot dan kirimkan ke email saya di bawah ini ya. Siapa tahu nanti suatu saat ini harus berkembang, kita tidak punya pilihan, harus berkembang ke ranah hukum gitu. Itu akan menjadi bukti yang sangat kuat bahwa fitnah yang dia lakukan itu telah mengganggu kenyamanan hidup saya gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita langsung ke pokok bahasannya ya. Jadi di sini komentator yang menulis namanya sebagai user DD7MEQDQ6L. Ya, dia katakan memilih mengambil penilaian satu orang yang buruk untuk menggeneralisir seluruh bangsa. Coba ambil penilaian yang baik dari orang India tentang Malaysia.
channel sampah adu domba. Sadarlah kita diadu domba politisi busuk Malaysia dan politisi busuk oligarki Indonesia lewat wayang-wayang bayaran mereka di kedua negara. Mau orang mana saja, ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Ingat, hidup di dunia ini tidak lama. Channel propaganda kebencian macam ini sama saja dengan menanam saham dosa sepanjang zaman. Semoga Anda bertaubat. Sudah terbukti dalam perjalanan sejarah fasisme, komunisme, marxisme, chauvinisme, liberalisme, sekularisme membawa kehancuran hidup dan moral bagi manusia Indonesia dan Malaysia. Dua negeri muslim bersaudara. Tak akan bisa orang beriman dalam hidupnya berlandaskan agama diadu domba. Buat yang punya channel, saya doakan semua dapat hidayah. Jadi ini lagi-lagi mengalihkan, ya. Lagi-lagi red herring, bahwa ini dia bawa masalah dari yang ada di konstitusi mereka ini menjadi urusan pribadi, bahwa ada orang jahat, orang baik, itu betul. Gitu. Tapi kita berbicara di sini, yang saya bahas ini adalah fondasi dari negaranya. Ya. Dan sebagai kontra narasi video ini, karena di video-video yang banyak beredar ini, bahwa Indonesia ini hanya yang buruk. Ya, bahwa di sini ada orang yang buang sampah sembarangan lah, orang yang harus bekerja ke Malaysia dan segala macam. Di sini kita ulas bahwa secara fondasi bedanya Malaysia dan Indonesia, dan itu terkait rasisme ini. Ini tidak ada urusan dengan kesalehan pribadi, orang baik, orang jahat, apalagi dia bayangkan ini wayang-wayang bayaran mereka gitu, yang indikasinya bahwa yang wayang bayaran itu justru dari sana gitu. Semoga bertaubat dan segala macamnya ya. Jadi pemahaman agama pun itu di Indonesia ini seperti di video saya sebelumnya dikatakan bahwa kita tidak bertentangan dengan azas negara kita. Di Indonesia ini kita sebagai orang Islam bisa sekaligus sebagai orang yang mencintai negaranya. Yang di video itu menurut ulasan dari penulis luar negeri tersebut bahwa itu berbeda dengan di India. Misalnya di India itu orang tidak bisa menjadi seorang Hindu yang taat sekaligus orang yang cinta negaranya. Karena itu bertentangan. Ketika dia menjadi Hindu yang taat, dia otomatis bertabrakan dengan konstitusi negaranya yang murni sekuler. Ketika dia menjadi seorang nasionalis, otomatis dia harus mengabaikan ajaran agamanya yang membuat manusia berkasta-kasta seperti itu. Nah, jadi ada bentrokan di sana. Sementara di Indonesia kita tidak mengalami itu karena falsafah negara kita mengakomodir keduanya. Kita bisa menjadi orang Indonesia seutuhnya sekaligus menjadi orang Islam yang juga seutuhnya. Gitu. Nah, itu menariknya. Nah, jadi di sini apa yang dia sampaikan ini itu adalah pandangan ya dari orang-orang yang tidak tumbuh dan dididik dalam falsafah negara kita. Ya, makanya di sini dia membenturkan antara Islam dan apa ini namanya dan cinta negara gitu. Ya, dia khayalkan bahwa itu adalah adu domba dengan Malaysia. Intinya mereka tidak mau keburukannya, penyakitnya, mereka tidak mau penyakitnya itu ditunjukkan. Oke? Nah, jadi untuk itu saya lanjutkan. Untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan itu hanyalah pandangan pribadi satu orang, dan Dini itu, yang tidak bisa menggeneralisir Malaysia, itu gampang sekali. Ya. Cukup ketikkan racism in Malaysia di Google, itu akan keluar ratusan artikel yang membahas tentang rasisme yang ada di Malaysia, dengan masalah-masalahnya. Misalnya seperti ini nih kan, ada yang launch of Malaysia Racism Report in 2022, Racism towards the Chinese minority in Malaysia, Political Islam. Jadi banyak sekali, ada ratusan kan. Malaysia ranked the second most racist country in the world. You say God can continue to be silent on racism. Malaysia Racism Report, how bad are things looking? Malaysia crackdowns on anti-racism, protester flood freedom. Racism is post-colonial Malaysia ideas. The impact on consumer racism is ethnocentrism. Malaysia must face up to its culture of racism. Racism drove me from Malaysia. Love brought me to America. Jadi ada orang yang meninggalkan Malaysia karena rasisme dan cinta membawanya ke Amerika, katanya. Ini Trina Baker namanya kan. Ethnic difference, prediction, racial, religious discrimination. Banyak sekali, banyak sekali.
Ada banyak sekali gitu ya. Jadi itu secara umum. Nah, di video tersebut Nandini kan membahas itu rasisme di sekolahan, di sekolahnya ketika dia di sekolah. Dan itu juga bisa kalau kita ketikkan ya racism in school, in education atau racism in school Malaysia, maka akan keluar ratusan juga ya. Ya mungkin ribuan juga saya nggak tahu, tapi yang pasti ratusan ada gitu. Ketikkan itu di Google, itu akan keluar banyak sekali artikel yang membahas tentang itu, berita dan artikel yang membahas tentang rasisme di sekolah di Malaysia. Nah, ini contohnya di Science Direct ini kan, Reverse Racial Discrimination in Higher Education in Malaysia. Terus, nah ini Free Malaysia Today, ini Malaysia nih ya, di media mereka Free Malaysia Today dia tulis racism is bred in Malaysian school. Jadi rasisme itu tuh ditumbuhkan di sekolah-sekolah di Malaysia. Ya, ditumbuhkan, dikembangkan gitu ya. Terus ada dari Ideas Institute for Democracy, Fighting Racial Discrimination in Malaysia Schools. Jadi memang nyata gitu di sekolah-sekolah di sana gitu. Nah, terus ini South China Morning Post. Nah, ini mereka pasti nggak suka ini karena ini dari China. It's time to end Malaysia's education apartheid facing student from titik-titik gitu ya. Jadi ini jelas-jelas dia katakan bahwa sistem pendidikan Malaysia itu apartheid. Nah, ini yang menarik supaya mungkin ini yang saya ulas ya. Oke. Jadi ada banyak lagi sih ya artikel tentang ini ya. Di Marshall, 87% of Malaysian Indian kids experience racism in school. Ini seperti yang dikatakan Nandini di videonya. Bahwa dia dan anak-anak India lain itu merasakan hal yang sama meski tidak persis seperti dia. Ada 87% anak Malaysia India mengalami rasisme di sekolahnya. Ini ada GB Uproar Our School on Cibet for Racism gitu kan, ada kemudian racial behavior among secondary school student, Malaysia racism, waduh banyak sekali. Ini orang asli ya, bullying racism among reason for school dropout. Jadi banyak orang asli di Malaysia itu drop out dari sekolah itu karena dirasisin. Ya mereka biasa jakun lu sakai gitu. Nah ini lagi The Malaysian Insight nih ya, ini Malaysian Insight ditulis schools are not breeding ground for racism and bigotry. Jadi dia bilang sekolah itu bukan lahan untuk menumbuhkan rasisme dan bigotry gitu ya. Kemudian ini yang dari Bernama ini malah ininya apa? Media resminya pemerintah Malaysia ini malah dia katakan orang asli bullying racist slurs among reason for ya mungkin seperti drops out tadi ya. Jadi salah kalau mereka katakan bahwa itu adalah hanya dari satu orang yang kita ambil sebagai untuk menyatakan bahwa seluruh negara itu rasis. Tapi itu nyata seperti ditulis seperti di sini tadi ya. Nah, seperti saya katakan kita lihat bagaimana yang saya pilih tadi karena di sini dia katakan Nandini itu sebelumnya adalah orang seperti Ade Armando, hanya orang yang nggak suka Malaysia, tapi itu bukan kenyataannya bahwa orang India, anak-anak India, Malaysia itu didiskriminasi di sekolah mereka ya. Jadi di sini kita melihat artikelnya. Di sini ditulis 87% of Malaysian Indian kids experience racism in school. Jadi 87% dari anak India Malaysia mengalami rasisme di sekolah. The study was conducted by Sekolah Semua and Architect of Diversity. Jadi riset ini, studi ini dilakukan oleh Sekolah Semua dan Architect of Diversity. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Apa dia katakan? Nah, what did the survey unearth? Apa yang berhasil digali oleh survei ini? Out of total sum of respondents, 36% of children revealed that they have experienced verbal discrimination. Jadi,
Dari seluruh total yang diambil survei ini, respondennya 36% dari anak-anak itu mengatakan mereka mengalami diskriminasi secara verbal. Ya. 21% have experienced harassment, ostracism, or some form of bullying. Jadi 21% mengalami pelecehan, ostracisme atau bentuk-bentuk bullying yang lain. 18% revealed that they were even denied access to opportunities because their identities. Bahkan 18% dari mereka mengatakan mereka dihalangi untuk mendapat akses, mereka ditolak untuk mendapat akses kepada kesempatan itu, opportunity, karena identitas mereka, identitas rasialnya katanya. Terus di bawahnya dikatakan, Malaysian Indian children get discriminated more. Jadi anak India Malaysia itu mendapatkan diskriminasi yang lebih. Nah, di bawahnya dikatakan Malaysian Indian children, 87% of them experience the most in terms of race-based discrimination in schools compared to other race. Jadi yang paling parah memang ternyata di sini dikatakan adalah anak-anak India Malaysia ini. 87% dari mereka mengalami diskriminasi yang diakibatkan oleh rasnya mereka di sekolahan dibandingkan dengan ras-ras yang lain. Gitu ya. They also suffer from the highest rate of verbal discrimination, 54%. Jadi mereka juga mengalami mereka juga menderita diskriminasi verbal yang paling tinggi, dalam tingkat paling tinggi, 54%. 40% of them revealed that they were denied access to opportunities because of their racial background. Ya, 40% dari anak-anak India ini mengatakan bahwa mereka ditutup aksesnya untuk mendapatkan berbagai kesempatan di sekolah itu tentunya karena latar belakang rasial mereka. Nah, ini kemudian muncul pertanyaan, are Malaysian kids aware of what discrimination is? Apakah anak-anak Malaysia itu tahu apa yang disebut dengan diskriminasi? Nah, part of survey questionnaire hope to learn if kids know what discrimination is. Jadi bagian dari survei ini mengharapkan untuk mempelajari apakah anak-anak itu tahu mereka itu melakukan diskriminasi. So they were asked if they had reported perceived discrimination incidents to the authorities. Jadi dengan begitu mereka ditanya kalau ada kejadian tentang diskriminasi ini untuk dilaporkan kepada yang berwenang gitu ya. This is what is get troubling. A majority, nah ini mulai masalah katanya. A majority of 54% of respondents said they didn't report such incidents to their parents, teachers, school administration, or police. Jadi ini masalahnya katanya. Mayoritas, 54% dari responden ini mengatakan mereka tidak melaporkan insiden tersebut, kejadian tersebut kepada keluarga, kepada orang tua, guru, administrasi sekolah, ya, pihak sekolah, dan juga polisi. 61% believe that reporting would have made a difference. Kayak apa ini? 61% dari mereka percaya kalau laporan seperti itu nggak ada gunanya. Nggak mengubah apapun. Nah, kemudian, the 48% who did report revealed that no investigation or action was taken to address the discrimination they face. Jadi, 48% yang melaporkan, ya mengungkapkan kalau tidak ada investigasi, tidak ada aksi apapun ditujukan pada diskriminasi yang mereka alami. Jadi dilaporkan pun nggak ada gunanya gitu. Nggak ada tindak lanjut. Nah, both, ya dua-duanya, antara sekolah semua and Architect of the University said further research needs to be done to better understand discrimination in Malaysian schools due to the current survey retrospective nature and limitation. Jadi ini sekolah semua dan arsitek university mengatakan perlu riset yang lebih mendalam, ya riset lanjutan untuk dilakukan lebih baik untuk memahami diskriminasi di sekolah-sekolah Malaysia gitu ya, karena surveinya mereka ini retrospektif dan terbatas lah ya.
Nah, anecdotally, katanya secara anekdot, many of us know of Malaysian that have faced negative and harmful experience in school because of their race, gender, and other identities. John Wee ini. Jadi secara anekdotal, katanya kan banyak dari kita tahu kalau di Malaysia itu menghadapi situasi pengalaman negatif dan merugikan di sekolah karena ras, gender, dan identitas lain. Ya, itu kata Jason Wee, pendiri, salah satu pendirinya, co-founder dari Architect of Diversity. Terus dia katakan ini sebagai kesimpulannya, with the result of this survey, we hope that Malaysia as a country can start to better confront our discrimination problem. Jadi dengan hasil dari survei ini, kita berharap Malaysia sebagai sebuah negara, katanya, bisa memulai untuk mengkonfrontasi, untuk melawan masalah diskriminasinya. Jadi, ini artikelnya memang satu dari sekian banyak ya, ada ratusan artikel sejenis, tapi nggak mungkin saya bacakan semuanya. Tapi itu cuma untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh komentator tadi dan banyak komentator Malaysia yang tidak setuju dengan video saya yang mengulas tentang rasisme di Malaysia itu, bahwa itu hanyalah karena kebencian saya kepada Malaysia gitu kan, karena itu mengadu domba dan segala macam itu. Bahkan Nandini itu dikatakan sebagai semacam aktivis LGBT, seperti Ade Armando di sini untuk membangkitkan sentimen dari salah satu kelompok di Pilpres di Indonesia ini. Itu terbantahkan dengan sendirinya kalau kita mau sedikit saja rajin membuka Google dengan mengetikkan rasisme di Malaysia. Itu banyak sekali artikel yang membahas itu. Artinya apa? Bahwa rasisme di sekolah-sekolah Malaysia itu nyata adanya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibantah. Dan ini tentu saja, meskipun Borunaga mengatakan orang Malaysia itu suka dengan fakta, bukan hoax, ini tidak akan mereka terima. Setidaknya penonton channelnya Borunaga tidak akan bisa menerima fakta yang seperti ini. Dan tidak akan mungkin disampaikan oleh Borunaga kepada mereka, karena itu hanya akan mengganggu kenikmatan mereka berkhayal bahwa mereka adalah bangsa yang mahawangsa, Melayu mahawangsa, yang bertamadun, apalagi istilahnya sebagainya, yang membuat mereka merasa diri mereka baik-baik saja. Jadi demikian video saya kali ini. Tetap kita rawat Indonesia kita pertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang bangsa kita. Meskipun pondasi kita bagus gitu, tapi kalau tidak kita rawat dan tidak kita perjuangkan untuk maju, kita tidak akan sampai kemana-mana. Ya, tetap semangat, tetap jaga jiwa merdeka kita, ya, dan kita jaga jiwa bangsa ini, keberagaman, persatuan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.